apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, bagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, kita malam hari ini berbincang-bincang dengan tema Kalteng Darurat Narkoba. Kita ingin mengetahui seperti apa angka statistik yang ada di Kalteng ini, pergerakan dari pecandu, pengguna, pengedar. Kemudian, seperti apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman yang tergabung di BNN dan juga yang berkorelasi dengan merehab teman-teman kita yang sudah terkena dampaknya. Pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, untuk membahas Kalteng Darurat Narkoba sudah hadir bersama saya di studio bersama dengan Brigjen Pol Dr. Andes Sumirat Dwianto MSI, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar? Pasti sehat, kalau hadir ke sini tuh sehat. Apalagi berbagi informasi, pasti lebih sehat lagi. Yang pasti tetap semangat tanpa Tetap narkoba. semangat. Sip. Kemudian dengan Pak Dodi Ramostasi Tepu, Ketua Umum GMDN Kalteng. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ini juga lebih sehat karena mengurusi teman-teman yang tidak sehat. Betul. Oke, Pak, seperti tadi kita sudah bernarasi di awal, saya ke Bapak Kepala dulu. Seperti apa sih, Pak, narkoba di Kalteng ini? Kalau dari informasi dan juga yang saya baca, semakin hari itu semakin meningkat. Angkanya fluktuasi juga secara nasional untuk Kalteng, Pak. Yang pasti kita ketahui bersama, BNN selalu melaksanakan penelitian mulai tahun 2004 sampai tahun 2021 kemarin. Terakhir tahun 2019 itu ada sekitar 3,4 juta pecandu yang ada di Indonesia dan meningkat sekitar 0,15% dari prevalensi 1,8% menjadi prevalensinya 1,95%. Di sini kita ketahui hasil penelitian 2019 itu juga menyatakan bahwasannya di Kalimantan Tengah ini kurang lebih ada 0,4% prevalensinya, yaitu di kisaran 6.317 jiwa pecandu sampai dengan mereka yang sudah pernah pakai narkotika di dalam seumur hidupnya kurang lebih 0,7%, yaitu sekitar 10.000. Tapi jika gampangannya paling gampang kita melihat dari 6.000 sampai 10.000 jumlah pecandu yang ada atau mereka yang pernah menyalahgunakan narkotika di wilayah Kalimantan Tengah ini. Dan ini kita ketahui tersebar di seluruh provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum kita lebih jauh lagi, Pak, berbicara tentang seperti apa sih peningkatannya, kemudian dampak yang ditimbulkan, prevalensi itu bisa dijelaskan, Pak? Yang kalau kita bicara prevalensi, atulah itu artinya standar dunia, kita sama-sama dengan UNODC, United Nations Office on Drug and Crime, itu dinyatakan bahwasannya yang namanya prevalensi adalah mereka yang tersurvei dalam penelitian, data penelitian selama 1 tahun terakhir itu menggunakan narkotika. Rentangnya 1 tahun. 1 tahun. Jadi misalkan 2019, ya tahun 2019 itu. Kemudian 2021 tadi, ya 2021 itu. Kalau untuk Kalteng, Pak? Itu tadi, 2019 kurang lebih ada sekitar 6.000 orang, 6.317 kalau 0,4. Ini dihitung dari usia produktif. Usia produktif ya kurang lebih antara sesuai hasil penelitian itu umur 15 tahun sampai 64 tahun. Itu dianggap usia produktifnya yang menggunakan di kisaran itu. Kalau yang sudah usia di atas 70 dan lain sebagainya dianggap oleh peneliti dan kesepakatan internasional itu tidak ada dilakukan penelitian. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Kalteng sendiri di bawah usia produktif itu atau mungkin remaja yang di bawah usia 17 penggunanya? Iya, kalau kita itu tadi kita kesepakatan internasional ya kita pakai itu kan. Artinya penelitian harus ada kesepakatan.
karena kita bicara hasil penelitian ini pun nanti akan dibaca secara internasional di PBB sana. Indonesia bagian untuk dunia kan prevalensinya ada di posisi 5,5%. Nah ini artinya kita tidak boleh keluar dari garis yang ada sudah diatur oleh internasional. Tapi meskipun kemungkinan tadi saya sampaikan, usia di bawah 15 kemungkinan ada, usia di atas 64 tahun seperti kami pernah ungkap di beberapa wilayah itu usia 72 tahun. Artinya itu, tapi itu pun karena aturan internasional berbicara 15 sampai 64 ya sudah kita berpatok pada usia produktif itu. Jadi yang sudah agak-agak usul ini enggak terlalu disentil-sentil ya Pak ya. Padahal yang nakal juga enggak cuma yang usia produktif biasanya. Alasan kalau yang usianya lanjut masih menggunakan narkoba Pak. Jadi yang namanya narkotika ini kan sifatnya kecanduan ya. Sifatnya adiktif sehingga membuat seorang kecanduan. Namanya kecanduan ini mohon maaf tergantung pada saat itu pemicunya apa. Kita ketahui mungkin pada saat seseorang itu pertama kali pakai pada saat ada stres, mungkin ada jatuh cinta ataupun bahkan dengan pacarnya atau segala macam sehingga dia pelarian dirinya kepada narkotika. Kemudian ada juga yang dianggap nggak gaul, nggak tren, nggak segala macam. Nah itu nanti pada saat usia tertentu, pada saat beliaunya walaupun sudah tadinya putus, pada muncullah pemicunya yang awal tadi. Karena itu, zatnya itu udah mengendap di dalam badan. Apa seperti apa Pak? Pasti ada minimal ada 10% yang akan melekat di dalam tubuhnya. Nah, yang melekat inilah yang nanti akan menjadi muncul ulang. Contoh yang sederhana adalah tidak usah sampai narkotika, perokok. Karena kebetulan orang tua saya dulu perokok. Usia 50 tahun berhenti. Tapi begitu 20 tahun kemudian, saya tidak tahu persis, tahu-tahu kalau saya ketemu bapak saya udah ngerokok lagi. Nah, ini yang paling yang merokok saja sulit lepas. Apalagi kita bicara narkotika. Saya selalu mengandaikan, menyimpulkan ataupun paling sederhana kita yang ibarat nasi. Saya biar kelamaan di Jogja, 7 tahun saya di Jogja. Saya begitu sudah lama nggak makan gudeg, itu pasti saya cari. Kemarin di Sulbar hampir 2 tahun saya nggak ketemu gudeg. Begitu sampai Kalteng, saya lihat gudeg. Nah, karena itu saya cari pertama kali. Itu nggak ada di gudeg aja ya Pak ya? Kalau di dalam masih ada gudeg Pak. Nah, itu contoh makanan saja membuat kita, di sini ada gudeg ya. Saya langsung cari. Apalagi ini bicara narkotika. Terus kemudian zat adiktif berikutnya adalah mulai dari rokok tadi, kemudian kopi dan sebagainya. Ini tingkatannya naik lagi sampai kepada yang namanya psikotropika ataupun narkotika. Yang paling rentan diserang adalah syaraf. Yeah. Disitulah dia menstimuli seseorang untuk kembali dan kembali. Kalau di Kalteng sendiri Pak, Bapak tadi bilang yang paling banyak adalah usia produktif. Kalau saya boleh tahu penelitian teman-teman ke lapangan, karena sekarang kan kita juga melihat rilis untuk Kalteng tertangkap di daerah ini sekarang yang lagi marak. Saya baca itu Kotim, kemudian juga Pangkalan Bun dan juga daerah-daerah lintas. Nah itu sampai ke tambang, sampai ke sawit. Kita belum berbicara tentang anak muda yang usianya produktif. Gimana Pak Kalteng? Pak Dodi ditahan dulu ya Pak ya. Sepertinya Bapak sudah tidak sabar juga ingin menjelaskan. Sabar Pak. Yang pasti kalau bicara narkotika semua orang akan disasar. Ini hukum ekonomi. Namanya bandar pasti akan menjadi pasar, mencari pasar. Ada demand di situ. Ada demand. Nah, makanya bandar ini akan menyasar siapapun. Kebetulan mungkin yang saat ini lagi rame di ini tadi disebutkan ada wilayah sawit, ada wilayah pertambangan dan sebagainya. Itu mereka menyasar ke sana. Oleh karena itu kami di sini berusaha bersama-sama seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, kita untuk bersama-sama bergerak. Kami dalam waktu 1 bulan kemarin kami sudah mendatangi hampir 14 kabupaten kota yang ada di Kalteng. Sudah saya datang ke sana, kami sosialisasi rencana aksi nasional Impres 02 tahun 2020 sebagaimana disebutkan oleh Bapak Presiden bahwasanya Indonesia darurat narkoba, dan kita bersama-sama bergerak. Di situ ada rencana aksi nasional, juga Presiden memerintahkan kepada kementerian lembaga
dan juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk bersatu padu, bahu-membahu melaksanakan rencana aksi nasional yang nanti diturunkan menjadi rencana aksi daerah sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan, apa rencana aksinya, dan itu dilaporkan selama tiap satu semester. Tiap satu semester dilaporkan. Misalkan contoh, Kabupaten A sudah berbuat terkait dengan penyebarluasan informasi belum, karena di rencana aksi nasional itu ada penyebarluasan informasi kepada pejabat negara, ASN, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat. Yang kedua, regulasi, sudah membuat perda belum? Nah, kalau perdanya tidak ada, peraturan gubernurnya, peraturan bupati, kemudian sudah membuat relawan anti narkobanya atau belum di masing-masing daerah, masing-masing OPD, masing-masing kecamatan, kelurahan, ini harus sampai seluruhnya ada. Ini infrastruktur sudah berbuat. Kemudian pelaksanaan tes urin, bagaimana untuk mendeteksi sampai ke tingkat level yang jauh sekali tadi. Kemudian tes yang itu kemana aja Pak? Ya itu semua masyarakat harus, ya semuanya. Jadi sampai tadi ada program di pipis bersama nih Pak. Kan pemeriksaan tes urin Pak. Artinya di mana di sini terkait dengan mereka-mereka yang terjangkau kira-kira diduga terpapar, ini idealnya dari pemerintah sampai ke wilayah tadi yang disebutkan, karena di situ juga ada peraturan Menteri Dalam Negerinya, peraturan Permen Desanya, kemudian Permen Pan RB-nya, itu ada semua. Bagaimana aparat sampai ke desa ini juga melaksanakan kegiatan rencana aksi nasional ataupun rencana aksi daerah tersebut. Kemudian pembentukan Satgas atau relawan. Yang terakhir adalah pemberian informasi kepada dunia pendidikan atau balai diklat yang ada di kementerian ataupun di lembaga-lembaga terkait. Kalau di kabupaten kota kan ada yang namanya PPSDM ataupun dulu namanya BKD dan lain sebagainya. Itu harus bergerak semua lah. Di samping itu kita juga menggerakkan yang namanya ada ormas-ormas, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya. Kita seluruh komponen bangsa harus bergerak bersama. Karena Bapak tadi sudah melirik-lirik ke Pak Dodi, jadi giliran Pak Dodi. Pak Dodi, bisa diceritakan GMDN Kalteng itu seperti apa dibentuknya, kapan, kemudian apa aja programnya, kenapa harus ini dibentuk? Banyak ya Pak yang pertanyaannya, nggak apa-apa. Baik, GMDN itu pusatnya di Jakarta, dan ketua umum kita itu Bapak Irjen Polisi Arman Depari. Dan untuk Kalteng sendiri, saya baru 3 bulan ya Pak ya? Yeah. Baru 3 bulan menjabat sebagai ketua, menggantikan ketua yang lama, dan mulai bergerak lah. Saat ini kita sudah mulai sosialisasikan tentang bahaya narkoba dan membentuk pengurus-pengurus di wilayah-wilayah, di kabupaten-kabupaten. Saat ini sudah 3 kabupaten yang siap untuk kita lantik, dan mungkin dalam waktu dekat bisa sampai 7 kabupaten. Nah, GMDM ini garda mencegah dan mengobati. Mencegah dan mengobati. Iya. Jadi kita bekerja sama dengan mendukung juga program pemerintah secara khusus BNN. Gitu ya. Kita ini mitra yang juga dilengkapi dengan BNN ini. Seperti itu. Nah, bagi tugasnya seperti apa Pak? Apakah di teman-teman ini dikenal juga dengan istilahnya overlapping apa tidak? Atau bagi tugasnya yang ini di sini, yang ini di sini? Kan memang saling menyokong tuh. Yeah. Tapi biar nggak keroyokannya terlalu kencang kan, jadi harus ada tugas wewenang masing-masing. Tapi jangan jawab dulu Pak, kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita malam hari ini Kalteng Darurat Narkoba, dan masih dengan Kepala BNN Provinsi Kalteng dan juga Ketua Umum GMDN Kalteng. Kita lanjutkan Pak Dodi, tadi kita sempat terputus. Program-programnya seperti apa yang diluncurkan oleh teman-teman, kemudian menjadi background sampai muncul
GMDN ini sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Dari dalam hal mencegahnya, kita sedang menyiapkan penyuluh. Saat ini GMDN menyiapkan penyuluh, karena seperti program dari BNN tadi, kita ini harus sampai menyentuh desa bahkan ke RT RW. Jadi tentu sangat memerlukan banyak sekali tenaga penyuluh. Kemudian tenaga pendamping. Tidak semua pecandu harus masuk rehabilitasi. Karena tergantung bagaimana tingkat kecanduannya. Nah, itu semua melalui asesmen. Jadi yang mengasesmen ini tentu tenaga-tenaga penyuluh, konselor-konselor yang harus siap dan mengerti. Nah, ini kita bekerja sama dengan BNN akan menyiapkan itu. Tenaga kerjanya dari mana nih Pak rencananya? Sosial, maksudnya dari masyarakat. Tentu yang dari kita LSM ini dari masyarakat. Tentu BNN juga punya konselor-konselor penjangkau-penjangkau yang sudah dilatih pemerintah, begitu. Tetapi masyarakat juga tidak lepas dari pelatihan seperti kami ini, dilatih BNN juga, dibawa ke Jakarta, dilatih di sana sebagai tenaga penyuluh, sebagai tenaga konselor, pendamping. Nah, seperti itu. Pak, kalau tenaga penyuluh, tenaga pendamping, pasti kan dikenalkan Pak dengan barang-barangnya ini. Iya, betul. Harus mengerti barang itu. Tapi nyicip-nyicip nggak sih Pak itu? Kalau kan biar tahu rasanya Pak El ini. Saya lihat di media massa itu kan dicolek gini, oh mereka ngerti, oh ini barangnya ini gitu loh Pak. Nah, apa di sana juga colek-colek itu Pak kalau lagi belajar? Tentu tidak ya, itu tidak. Jadi diberikan pengetahuan. Tetapi kalau dari tenaga kami, dari LSM ini, itu hampir 70% itu ex-pecandu. Oke. Ex-pecandu yang sudah mengalami rehabilitasi, mengalami pemulihan, dan dia pengen menolong rekan-rekannya, pengen melakukan satu pengabdian, pekerjaan sosial yang bisa menolong begitu. Dasarnya itu relawan. Begitu. Yang paling banyak Pak ditangani teman-teman itu, teman-teman pecandu itu menggunakan apa Pak? Untuk Kalteng. Untuk apa? Kalau Kalteng di tempat saya itu masih sabu-sabu, amfetamin. Baru yang kedua obat-obatan. Nah, kemarin saya juga sempat melihat dan membaca di media massa bahwa semakin canggih para pengedar ini dan pembuat Pak. Bahkan ada di permen anak-anak. Nah, kita sebagai orang yang tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu, ada nggak sih Pak ciri-cirinya? Oh, ini mengandung narkoba, ini tidak. Di permen anak-anak loh Pak itu. Ya tentu itu sudah diselubungin ya. Tentu dia tidak bikin merek di situ, permen A, ada sedikit narkoba ya. Nah, berarti kan teman-teman ini kan harus mengetahui, teman-teman yang ada di tempat penyuluhan ini, bahwa ini loh barangnya. Kemudian disosialisasikan. Iya. Karena kalau tidak seperti itu kan, kita masyarakat kan tidak tahu yang mana. Hanya melalui media massa saja kita melihat. Nah, kalau misalnya teman-teman itu bertemu dengan barang-barang baru, itu seperti apa Pak? Tentu seharusnya itu dari Balai POM ya. Balai POM yang mengeluarkan izin produksi dan izin edar itu kan harus ada izin Balai POM-nya. Bisa nggak Pak, kasat mata kita tahu misal anak kecil atau anak usia sekolah dia mengkonsumsi permen itu kemudian terjadi sesuatu? Seharusnya kita tahu. Berarti ini juga yang harus disosialisasikan kepada orang tua dan sekolah. Ada ciri-ciri yang akan terjadi perubahan di dalam seorang yang menggunakan zat Adiktif itu. Iya. Penyalahgunaan zat itu ada efeknya dan ada ciri-cirinya yang bisa kita. Yang paling gampang kasat mata. Yang paling gampang dia kelakuannya sudah seperti normatif aja. Itu yang patut kita waspadai. Iya. Jadi dia pasti melakukan sesuatu yang sudah tidak semestinya dia lakukan. Kalau saya bilang tidak normal itu kurang pas gitu. Terlalu ekstrimnya Pak ya, langsung menjudge. Ada ciri-cirinya yang akan terlihat. Terjadi perubahan perilaku. Itu intinya di situ. Perubahan perilaku yang kalau kita bicara seseorang yang mengkonsumsi atau sebagai kecanduan itu pasti terjadi perubahan perilaku. Namun tadi kalau bicara terkait dengan ciri-ciri zatnya sendiri, bandar atau pengedar itu akan memodifikasi sedemikian rupa. Jadi orang tidak akan bisa melihat ciri-ciri fisiknya, karena dia bisa berbentuk cair, bisa berbentuk padat, bisa berbentuk pil, kapsul, kristal, tepung dan lain sebagainya. Itu
akan sangat sulit untuk kita melihat secara fisik. Namun demikian kalau kita lihat yang di dalam permen dan lain sebagainya, itu kalau yang saya amati selama ini termasuk hasil kasus yang di Jakarta pada saat itu bukan yang namanya narkotika. Berarti tidak termasuk yang dari luar negeri itu? Ya, jadi itu bukan narkotika, yang ada adalah zat adiktif. Jadi artinya harus dibedakan ini ya Pak ya? Jadi yang namanya narkoba itu kan ada narkotika, narnya itu narkotika, ko-nya psikotropika, bahannya bahan adiktif atau zat adiktif tadi. Jadi kalau zat adiktif itu banyak sekali, dan ini belum masuk kepada bicara narkotika. Namun demikian apabila zat adiktif atau bahan berbahaya tadi itu ya harus kita waspadai untuk anak-anak kita. Dalam artian begini, kalau kita sebagai orang tua tahu ada hal yang aneh pada saat seseorang mengkonsumsi. Waktu itu kan kejadiannya kalau di Jakarta, anak SD itu, SD kelas 1, kelas 1 atau kelas 2 itu tahu-tahu pingsan, dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Nah, ternyata di rumah sakit Fatmawati baru ketahuan itu bahwasanya itu bukan dalam kelompok, dilakukan tadi BPOM, dilakukan obat ini diperiksa di BPOM. Nah itu ternyata bukan terkait dengan narkotika, tapi terkait dengan bahan berbahaya atau adiktif lainnya. Pak, BNN kan seperti sangat-sangat sudah pula yang namanya berusaha. Tetapi kok Bandar ini nggak kalah kreatif Pak? Kalau untuk Kalteng sendiri mereka masuknya lewat mana Pak? Kalau bicara masuk, kita pintu masuk baik di darat, laut, udara ada semua. Kita lihat yang namanya Kalimantan Tengah ini ada perbatasan lautnya. Kita bicara tadi disampaikan Kota Waringin Barat, itu ada lautnya. Kemudian Pulang Pisau ada, Kota Waringin Timur ada, Kapuas ada yang berbatasan dengan laut. Nah, itu yang berbatasan laut. Oleh karena itu kemudian berbatasan dengan darat. Ada kita langsung Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Kemudian ada juga yang berbatasan dengan Kalimantan Timur. Dan inilah menjadi pintu-pintu masuk ini yang harusnya kita bisa jaga bersama. Di sana perlu adanya yang namanya Satgas Interdiksi. Kemarin, baru tadi malam saya kembali dari Sampit, kami berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Sampit, dari Bea Cukai, dari Imigrasi, dari Polri, Polresnya, kemudian dari Polair, kemudian dari ada Pelindo di sana, ada KSOP, Syah Bandar. Bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah perairan yang ada di wilayah Sampit ini, karena kita lihat di sana cukup banyak pelabuhan dan cukup banyak kapal yang keluar masuk, baik itu dari luar negeri yang mau mengambil bahan-bahan ekspor yang dari wilayah kita, baik itu ada bungkil, ada sawit itu, ada CPO-nya, kemudian ada cangkang sawitnya dan sebagainya. Ini kan pengawasan ini harus dilakukan bersama. Disitulah kita melaksanakan coba yang namanya Satgas Interdiksi. Kalau Kalteng yang paling banyak dari mana Pak? Saat ini kalau data yang ada itu dari Kalimantan Barat. Jadi dari Kalimantan Barat masuk dari Malaysia, masuk Kalimantan Barat dan masuk ke wilayah Kalimantan Tengah ini. Masih sabu kah bentuknya? Iya. Berarti mendominasi sabu. Yeah. Apakah ini juga yang masuk ke desa-desa? Karena kan sekarang mulai pergeseran, tidak cuma cowok-cowok ya Pak ya, bahkan menjual pun ibu-ibu dan perempuan. Dari data-data kan yang kita lihat kan sudah ada pergeseran. Memang karena ekonomi kah juga ibu-ibu ini atau seperti apa Pak? Kalau kita lihat dari hasil penelitian itu 21% sampai 25% pecandu itu adalah perempuan. Kemudian 75%-nya adalah laki-laki. Perempuan ini karena usaha rumah tangga. Bermacam-macam, motifnya bermacam-macam. Tadi ada yang namanya putus dengan pacarnya, ada yang karena stres, kemudian ada yang karena ekonomi, bermacam-macam. Bahkan kayak seperti kemarin kasus suami istri. Ya. Dia suami istri dia melakukan peredaran. Beberapa kasus yang lain ya terkait dengan situasi kondisi ekonominya mereka juga. Itu yang menjadi perhatian kita, makanya kita terus terang di BNN ini tidak hanya saat ini yang
sesuai dengan arahan Bapak Pimpinan BNN, Ya. itu dilaksanakan yang namanya perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau perang melawan narkoba. Ya. Luar biasa maksudnya. Perang dalam artian ini, karena perang ya kita harus mengeluarkan segala daya upaya yang ada, sumber dana, sumber tenaga, sumber apapun yang ada di wilayah kita, ayo kita lakukan perang melawan mereka. Oleh karena itu, seperti tadi saya sampaikan, dalam waktu sebulan ini saya sisir semua, saya ketemuin semua pejabat yang ada, semua bupati, ataupun yang ada ketua dewan dan sebagainya, itu kita ajak bersama-sama bagaimana kita melawan dengan cara soft power approach, yaitu dengan pencegahan. Tadi sudah sampaikan dengan komunikasi, informasi, edukasi dan sosialisasi, kemudian dengan pemberdayaan masyarakat. Di sini juga kita latih tadi, beliau ini kan yang sudah memiliki kemampuan berdaya, kita berdayakan lagi dengan memberikan pelatihan-pelatihan, termasuk di sini kita berikan pelatihan juga pada tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat. Kita laksanakan kegiatan yang namanya intervensi berbasis masyarakat dengan harapan muncul ketahanan masyarakat di lingkungan yang ada. Dengan ketahanan masyarakat, paling kecil ya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini kita tingkatkan kemampuannya, kemudian menjadi ketahanan masyarakat, ketahanan lingkungan, ketahanan desa, dan seterusnya. Berkembang sehingga menjadi ketahanan suatu wilayah. Kalau sudah desa, kita munculkan di situ namanya desa bersinar, desa bersih narkotika. Kemudian terkait dengan rehabilitasi. Tadi kita latih seluruh tenaga medis, dokter, psikolog, psikiater, perawat yang ada di kabupaten kota, di 14 kabupaten kota Kalimantan Tengah ini sudah sekitar 2 atau 3 kali kita latih untuk bisa mampu melaksanakan rehabilitasi rawat jalan ataupun rawat inap. Kami kemarin di Seruyan, itu termasuk yang luar biasa. Kami datang ke Seruyan yang selama ini saya berpikir wilayahnya terlalu jauh, tapi direktur rumah sakitnya itu sudah menyediakan 4 ruangan, 1 untuk ruangan pelayanan rawat jalan, 2 ruangan rawat inap dengan masing-masing 2 tempat tidur, tidak ada masalah. Kecil sedikit 2, jadi 4 tempat tidur juga tidak ada masalah. Kemudian 1 ruangan yang untuk kalau mengalami gangguan yang sudah ke arah ODGJ, gangguan yang berat itu sudah ada. Ya kalau mohon maaf, kalau kita bicara seperti ada tralisnya gitu kan, itu hanya dibuat tralis ini sehumanis mungkin dengan gambaran bunga-bunga dan sebagainya. Ini sehingga tidak bukan seperti penjara, hanya dia ditempatkan di situ. Ini suatu hal yang luar biasa, dan kemarin saya tanya, dalam waktu sebulan kemarin mereka sudah merehabilitasi 11 orang. Kalau seandainya seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ini punya seperti itu di rumah sakit umum daerahnya, taruhlah tidak usah 11, 5 saja. 5 kali 14 itu sudah 70 orang. Kalau tadi 100 tambah 70 jadi 170. Kalau ada 10.000 pecandu yang tadinya 100 tahun bisa menjadi 70 atau 60 tahun. Semakin banyak lagi akan semakin kurang lagi kita merehabilitasi waktu untuk merehabilitasi para pecandu. Dan kita juga selain itu kita manfaatkan yang namanya smart power approach. Smart power approach ini adalah menggunakan IT. Anak-anak kita sekarang kan mau main dengan gadget. Nah, di sini kita harus main masuk ke sana. Artinya makanya BNN mengadakan juga yang namanya lomba TikTok anti narkoba. Melalui itu kan melalui IG, Facebook dan sebagainya. Kemudian lomba poster anti narkoba, lomba pidato anti narkoba. Anak-anak SD, SMP, SMA berpidato di rumahnya, dikirim ke BNN. Nanti ada juri. Sekarang kan modelnya bukan tatap muka lagi. TikToknya dia buat sendiri di mana. Ada di situ nanti dia memunculkan, itulah kreasi-kreasi anak muda, sehingga kita pancing anak muda untuk menjauhi narkotika dengan bonus demografi dengan cara mereka sendiri, kan melawan narkoba dengan cara mereka sendiri. Nah, itu termasuk di sini kita kembangkan juga yang namanya Mars BNN, lagu anti narkotika. Dulu kita ingat yang namanya pemilu itu pemilihan umum telah menang kita dan seterusnya. Ini kita kembangkan dengan lagu sehingga anak-anak SD diharapkan dengan narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Dia tertanam di dalam bawah sadarnya, muncul untuk melawan narkoba. Jadi tidak dari SD, masuk ke sekolah-sekolah yang seperti itu justru itu SD, SMP, SMA, kami sudah bersurat kepada seluruh bupati dan wali kota, dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota yang ada di Kalimantan Tengah ini untuk melaksanakan itu. Dan itu sudah, mohon maaf, salah satu sekolah di Murung Raya kemarin mengirimkan videonya yang ada di Buhut yang di pedalaman
Kapuas Tengah itu mengirimkan videonya kalau sudah menggelorakan itu. Jadi yang di semua kita harapkan ini bergerak semua lah. Dengan bergerak ini ya harapan kami tidak ada kesempatan lagi dari bandar atau pengedar mana ini masanya dia. Karena tadi kan kita bicara demand dan supply. Demandnya kita kelola, supply-nya kita lakukan pemberantasan sekeras-kerasnya. Kita tangkap dan sebagainya, kita komunikasi dengan berbagai instansi yang terkait. Oke, Pak, kenapa sih Pak? Selama ini kan kita masih melihat sudah ada regulasi, tetapi efek jerak itu kok sepertinya mendal, Pak. Lagi dan lagi mereka ini, apalagi mereka bandar. Setahu saya kalau bandar besar, mereka malah tidak mau menggunakan, Pak. Karena kan mereka kan otaknya, lah kalau otak mereka kan nggak bisa secara ekonomisnya. Nah, bisnisnya nggak jalan. Bahkan mereka mengendalikan bisa dari lapas. Nah, bagaimana kalau misalnya caranya teman-teman BNN ini supaya yang ini tidak bertemu dengan ini di lapas? Nanti mereka kolaborasi lebih heboh lagi Pak kalau jualannya. Yang pasti tadi saya sampaikan selain kita melaksanakan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait sinergi, kita juga memisahkan antara pecandu dan non pecandu. Di sini kita ketahui mereka yang tertangkap tangan oleh petugas itu akan dilakukan yang namanya TAT. TAT itu tim asesmen terpadu. Di sini terdiri dari tim medis dan tim hukum. Tim medis itu terdiri dari dokter, psikolog, psikiater maupun perawat, baik itu dari rumah sakit umum daerah, dari BNN maupun dari puskesmas yang sudah dilatih, yang sudah memiliki kemampuan dan sudah tersertifikasi seperti mana disampaikan tadi. Nah, di situ tim medis ini akan menentukan tingkat kecanduan seseorang. Oke, diukur dari situ Pak. Dia sebagai pecandu pemula, coba-coba teratur pakai atau dia memang pecandu. Nah, di sini akan menentukan metode rehabilitasinya. Dia rawat jalan, rawat inap, dan juga lamanya rehabilitasi. Itu sudah ditentukan. Nanti tim hukum menentukan lagi. Tim hukum terdiri dari penyidik Polri, penyidik BNN, dan juga kejaksaan akan menentukan apakah terlibat jaringan lokal, jaringan nasional, atau jaringan internasional. Kalau mereka sudah akhirnya nanti akan muncul yang namanya rekomendasi. Rekomendasi ini ada 3. Pertama terkait mereka yang pecandu murni, ini harapannya dan akan rekomendasinya pasti dia direhabilitasi. Kalau dia pecandu merangkap pengedar, itu tetap ada di dalam lapas, tapi dipisahkan, tetap layanan rehabilitasi mereka tetap memperoleh. Seperti saat ini kami merehabilitasi di dalam lapas Kasongan ada 60 orang. Jadi di dalam lapas pun kita rehabilitasi juga. Tahun kemarin 100 orang. Jadi tahun ini 60 orang, dan kalau mereka pengedar murni itu ditempatkan di lapas juga yang kalau yang disebutkan terpisah tadi. Jadi sehingga tidak terjadi pertemuan. Dengan tidak adanya pertemuan ini tidak ada kolaborasi yang indah di antara mereka. Itulah makanya kami selalu berkoordinasi dengan Polri, dengan TNI, dengan Kejaksaan, dan juga dengan pengadilan dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, bagaimana supaya lapas ini tadi tidak ada lagi peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba yang ada di dalam lembaga masyarakat. Justru itu kami beberapa tahun ini kalau nggak salah sudah 2 kali bersama-sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM mengambil napi yang ada di dalam lapas karena dia masih mengendalikan peredaran narkotika di luar. Saya ke Pak Dodi yang ditangani oleh teman-teman sekarang ini seperti apa sih? Kemudian kemajuan teman-teman di dalam itu seperti apa yang direhab? Iya, efek yang mereka timbulkan itu apa Pak untuk jangka panjang ketika mereka terpapar? Iya, kalau yang direhab kita terapi ya. Kita ada terapi, namanya terapi kita terapi community, ya, dan kita combine dengan religi, ya, karena itu sangat penting. Gitu. Di tempat ini semua keyakinan diterima? Iya, semua keyakinan kita terima. Jadi kalau mengenai kemajuan, tergantung sampai di mana jumlah besar pemakaiannya, sampai bagaimana hasil daripada konselingnya, dan tentu itu dari niatan hatinya untuk meninggalkan itu. Kita sebagai konselor kan cuma mau memberi motivasi, memberikan penjelasan tentang drug addict ini, sehingga dia muncul pemahamannya, dia memiliki ilmu pengetahuan tentang drug addict, dan muncullah keinginannya untuk berhenti karena mengetahui bagaimana bahaya efek daripada
dia terus mengkonsumsi. Tapi kalau misalnya mereka rawat jalan, kembali ke komunitas yang lama kan bisa juga dia terpapar, Pak. Seperti apa teman-teman untuk memutus mata rantai ini, Pak? Iya, tentu kalau kita kan kalau mau rawat jalan itu harus lihat. Pertama, kondisi orang ini setelah di asesmen layak nggak? Terus kita akan bangun suatu security, yaitu dengan urine test. Jadi setiap pertemuan, setiap kita membuat sport group, itu biasanya kita mengadakan urine test dulu. Nah, bahwa dia clean atau sempat relapse. Kalau relapse pun kalau dia pakai juga dia boleh masuk ke circle, tapi disitulah dia harus menceritakan bagaimana dia sampai kembali lagi. Iya. Berapa orang sekarang, Pak? Yang di mana? Di Galilea ini? Di Galilea sekarang 56 orang. Laki-laki usia? Laki-laki dari usia 13 tahun sampai 62 tahun ada. Yang 13 tahun, Pak, itu kan baru-baru kisaran SMP. Iya, sip. Dan agak banyak sekarang. Kenapa, Pak? Selain Bapak tadi kan mengatakan putus cinta, kemudian broken home, apalagi, Pak, alasan adik-adik kita ini? Coba-coba. Keinginan tahunya ini kan besar ya. namanya Usia begitu. Dia pengen tahu apa sih ini, dengar-dengar ini enak banget gitu ya. Makanya ketika kita menyuluh juga harus sangat berhati-hati menyampaikan penyuluhan. Karena dia dengarnya yang enak-enak, yang indah-indah kan. Jadi ada rasa ingin. Dari mana mereka dapat, Pak? Kan harus membeli. Pertama oke lah gratisan, gretong kata mereka. Setelah gretong kan mereka harus beli, Pak. Nah, dari mana? Ya, biasanya mereka ketahuan itu setelah beberapa waktu, akhirnya orang tuanya baru menyadari banyak kehilangan, gitu ya, banyak kebohongan, gitu ya. Jadi mencuri di rumah, berbohong dan lain. Jadi itu yang terus terjadi di dalam. Paling banyak dari mana, Pak, warga binaan? Warga binaan, maksudnya Bapak Bina di situ. Yang di Galilea banyak sekarang dari daerah Gunung Mas. Gunung Mas, Pak, bisa dijelaskan. Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda dulu ya, Pak ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami, kita langsung lanjutkan. Pak Dodi, tadi sampai kita putus di Kuhun. Kenapa, Pak? Paling banyak teman-teman itu datangnya dari sana. Apakah karena kesadaran mereka untuk merehab atau seperti apa? Atau kebanyakan ketahuan, Pak? Ya mungkin sudah ini ya, sudah meresahkan, sudah banyak pengguna yang benar-benar pengguna. Kemudian yang kedua, menurut pandangan saya bahwa sosialisasi bahaya narkoba itu sudah sampai ke desa-desa di daerah Gunung Mas, sehingga muncul kesadaran untuk mereka lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Oke. Seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa kabupaten-kabupaten yang lain juga mesti harus benar-benar mensosialisasikan bahaya daripada narkoba ini, sehingga Pak, selama Bapak menangani, efek jangka panjang itu apa? maksudnya gimana? Dari pasien-pasien teman-teman yang direhab ini, efeknya itu dari narkoba sendiri itu apa, Pak? Yang kelihatan sekali. Yang paling sulit sekali kita kalau ketika dia sudah dual diagnosis ya. Maksudnya? Dual diagnosis itu pengaruh daripada narkoba itu udah kehilangan kesadarannya. Jadi mengalami gangguan kejiwaan. ODGJ sudah. Iya. Jadi ini yang kita butuh bantuan dari psikiater. Dalam hal ini kita kan kerjasama dengan rumah sakit jiwa kita yang ada di Kalawate. Kita bekerja sama dengan Kalawate dengan beberapa teman psikolog yang ada di Kalimantan Tengah ini. Pak, bisa sembuh total nggak sih? Kalau bahasa kami, kebetulan saya juga bekas pecandu ya. Bahasa kami pecandu itu tidak pernah sembuh. Karena neuron transmitter yang ada di pusat saraf otak ini sudah rusak.
hanya kita bisa dipulihkan, bahasa kami itu bisa pulih. Oke, pemulihan. Tetapi sugesti tingkat kekambuhan itu tinggi. Jadi harus selalu punya komunitas, Yang baik, benar-benar tinggal di tempat yang lingkungan yang benar-benar kondusif. iya seperti itu. Jangan di dekat-dekatan dengan yang Karena sugestinya tinggi. Untuk kembali memakai keinginan memakai itu, saya sendiri sudah 21 tahun, 22 tahun nggak pakai, sampai hari ini sugesti itu masih ada. Karena kalau menurut mohon maaf Bapak sendiri kan, itu karena apa Pak? Kok bisa memorinya itu kembali lagi, atau karena sudah ada zat yang ngendap itu tadi? Satu faktor ada zatnya. Kedua kan kita sudah sampai merasakan nikmatnya. Dan itu kan tidak bisa dihilangkan. Seperti misalnya kita, contoh nih, kita minum kopi di suatu kafe, kita dapat rasa nikmat kopi itu, ya kan? Nah, kita minum kopi di mana-mana pun, ketika kita lewat di kafe itu, kita rasakan kenikmatan. Nah, seperti itu. Kalau untuk teman-teman sendiri, supaya ini tidak berulang lagi, teman-teman itu bisa pulih, itu seperti apa Pak? Selain trauma healing dengan obat itu, ada lagi? Iya, kalau kita di rehabilitasi Galilea itu menanamkan pertama kita benar-benar hidup intim dengan Tuhan. Seluruh agama masing-masing. Ya, di dalam hal ini saya sebagai Kristen, kita mengatakan kita intim dengan Tuhan, punya relasi, keintiman. Dan kedua, kita harus terus punya komunitas yang sehat. Namanya rekan sebaya, kelompok rekan ex pecandu ataupun yang keluar tidak pecandu tetapi yang sehat. Dan yang ketiga harus ada mentor. Mentor ini yang harus terus Iya, mendampingi. betul. Seperti saya sendiri masih dimentorin terus ini. Istilahnya kita sebut pendampingan seumur hidup. Iya, pendampingan seumur hidup. Itu kita sebut itu. Jadi tadi betul sekali ya. Makanya saya sebut ada mungkin 10% yang masih melekat di sini yang akan muncul. Nah, itu dibutuhkan setelah rehabilitasi, ada pasca rehabilitasi, terus terakhir ini adalah pendampingan seumur hidup. Pendampingan seumur hidup itu bisa dengan kelompok sebaya, bisa dengan mentor yang lain. Yang penting tadi dia ada yang mendampingi. Terus kalau akan jatuh, dia kembali diharapkan kembali kepada pendampingnya siapa itu ya, sehingga dia menguatkan lagi teman satu grup ini akan menguatkan dia kembali. Kalau di pusat rehabilitasi ini sendiri untuk pendanaan seperti apa Pak? Terus kalau misalnya ada teman atau relasi atau siapapun yang terpapar, bagaimana kami harus menghubungi? Kita kalau di rehabilitasi karena lahir dari masyarakat, kita sistemnya subsidi silang. Jadi yang punya kemampuan, kita acukan acuannya ada, dan nanti akan mensubsidi dari keluarga yang tidak mampu. Kan tidak mungkin kami berdiri di pintu gerbang punya duit atau tidak. Kalau tidak punya duit tidak boleh direhab, itu kan tidak mungkin kita lakukan. Jadi paling banyak ekonomi menengah ke atas ke bawah apa rata-rata? Ya menengah ke bawah sih sekarang ya. Sekarang ini menengah ke bawah. Kalau dulu kan itu konsumsinya para genset, high class, karena kan itu mahal. Sekarang yang konsumsi kan penyedot emas, itu yang paling banyak sekarang. Ya korban-korban dari mereka sedot emas, kalau dapat mereka bisa pakai. Nah, ketika mereka menyedot lagi nggak dapat emasnya, mereka frustrasi, harus pakai juga. Berarti double gardan, Pak? Double gardan. Dapat nggak dapat, kudu pakai. Harus pakai. Nah, akhirnya minjem uang, nah itu kriminal, larinya, nah ini dia, ini terjadi. Itu yang namanya sugesti. Makanya kita harus rehabilitasi itu, paling tidak menghilangkan keinginan-keinginan tadi. Kalau di swadaya masyarakat atau komponen masyarakat subsidi silang, tapi kalau datang ke Badan Narkotika Nasional itu untuk rawat jalan gratis, untuk rawat inap pun gratis, tidak kalau berbayar. Kalau dari daerah kemana Pak? Jadi di daerah ada keluarganya. itu tadi, karena sudah ada puskesmas atau rumah sakit yang kami latih di seluruh kabupaten kota, silahkan datang ke puskesmas atau rumah sakit yang sudah dilatih. Ataupun datang ke kantor polisi yang terdekat, karena BNN terus terang saat ini BNN baru ada di Palangka dan di Kobar, di tempat yang lain belum ada. Jadi kalau melaporkan secara sukarela itu tidak akan diproses hukum. Kuncinya di sana.
meraporkan secara sukarela dimanapun, di polisi, di BNN, di rumah sakit, tidak akan diproses hukum. Kalau takut di BNN atau di polisi, sudah ada puskesmas, sudah ada rumah sakit. Mereka tidak akan diproses hukum dan mereka akan mendapatkan layanan rawatan rehabilitasi, baik rawat jalan maupun rawat inap. Hanya yang jadi masalah satu, rehabilitasi rawat jalan gratis, rawat inap gratis. Masalahnya BNN tidak menyediakan transportasi. Jadi diharapkan, kami juga kemarin sampaikan kepada Bupati atau pemerintah daerah, mohon kalau memang mereka yang tidak memiliki biaya transportasi, mohon kepada pemerintah daerah, Bupati, Wali Kota untuk bisa membantu transportasinya. Contoh kalau rehabilitasi di BNN yang ada di wilayah Kalimantan, ini kan Kalimantan Timur, ya dari sini transportasi ke Kalimantan Timur untuk rawat inapnya. Setelah sampai di Kalimantan Timur, semua proses rawat inap 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah sesuai dengan tingkat kecanduannya itu akan dibiayai oleh negara. Jadi tidak perlu takut, misalnya ada keluarga atau relasi atau siapapun itu. Siapapun, teman, anak, dan lain sebagainya, tetangga, sahabat dan sebagainya. Atau misalnya kita yang memberitahu keluarga tidak paham. Boleh, silakan. Justru itu yang tadi disampaikan Pak Dodi, pemahaman sosialisasi kepada masyarakat ini terus kita laksanakan sampai ke pelosok desa dengan catatan harapan mereka memahami. Pertama, yang pasti sosialisasi itu tingkatan pertama adalah tahu. Dengan mengetahui, dia akan menjadi paham. Dengan paham, dia akan menjadi sadar. Dengan sadar, dia akan berbuat melangkah untuk jauh daripada narkotika atau narkoba. Caranya bagaimana? Dia akan mencari cara, salah satunya adalah datang ke tempat BNN rehabilitasi. Kalau dia merasa mampu dan sebagainya, bisa juga ke tempat Pak Dodi untuk melaksanakan rehabilitasi. Karena yang tadi di dalam Provinsi Kalimantan Tengah ini belum ada tempat rehabilitasi pemilik pemerintah yang untuk rawat inap, kecuali yang tadi di Seruyan tadi. Nah, ini untuk yang wilayah lain bisa juga ke Kalimantan Timur, bisa ke ini. Kalau yang mau mendapatkan gratis ya, bicaranya yang gratis tidak. Karena kan tadi Bapak juga mengatakan paling banyak kan menengah ke bawah. Dan beliau kapasitasnya 50 sekian. Hanya 50 sebenarnya kita sudah tidak, saat ini kita tidak bisa menerima overload. Jadi waiting list sekarang ada. Tadi pagi saya ke kantor itu ada 7 yang waiting list menunggu antrian untuk masuk. Nah di sini saya mengharapkan sekali juga pemerintah baik provinsi dan pemerintah daerah bisa juga lah terlibat mengambil bagian di dalam merehabilitasi masyarakat Kalimantan Tengah ini. Berarti termasuk juga seperti Bapak katakan tadi rumah sakit daerah ya Pak? Iya. Idealnya. Salah satu. Karena sudah tidak bisa menampung. Kemudian ketika tidak bisa menampung ini, teman-teman ini diapakan Pak? Tetapkah kita beri pelayanan, kita ke rumahnya atau seperti apa? Oh iya, kita tetap asesmen mereka. Dan kalau nanti dari asesmen itu prioritasnya, gitu. Kalau hanya bisa dia didampingi di luar panti, kita lakukan itu. Tetapi yang sudah tidak mungkin lagi didampingi di luar panti ini yang membuat kita susah tidur. Karena harus ada tempat. Iya. Jadi itu kalau sekiranya sekarang saya pernah mengalami itu. Dia datang ke tempat saya, kita asesmen, dia harus dilayanin diisolasi, tetapi kita nggak punya tempat lagi untuk beliau. Dan 2 hari kemudian kita dengar kabar beliau meninggal karena overdosis. Nah itu membuat seluruh teman-teman konselor itu tersentak. Gitu. Makanya kita selalu kalau udah sangat penting sekali kita hanya bisa bilang apakah bednya konselor kita pakai. Dan sampai hari ini 6 bed konselor kita pakai untuk residen. Kalau untuk medis sendiri yang menangani mereka ini Pak, standby 24 jam? Kalau di rehab kita tidak ya, kita on call. Tetapi ada tenaga perawat yang memantau. Karena kan harus dibantu dengan obat ya Pak untuk medis. Jadi kalau bicara rehabilitasi itu BNN, terapati community yang beliau ini kan tidak ada support terkhususnya narkotika, tidak ada. Jadi orang-orang bilang ada dikasih dosisnya diturunkan segala macam itu tidak ada. Yang ada hanya simptomatik. Kalau dia sakitnya pusing, ya kita kasih obat pusing. Kalau sakitnya dirasakan perut, kita kasih obat perut. Apa saja yang dia rasakan itu yang kita berikan. Bukan tidak ada terkait dengan narkotika, dengan yang lain tidak ada.
Karena itu therapeutic community memang yang dikembangkan dari tahun 55 oleh Monsignor O'Brien di Diet of America itulah yang memang tidak menggunakan obat-obatan yang untuk terkait dengan narkotikanya. Oke. Ada kita dengar sekarang kan narkoba dalam tanda kutip untuk dilegalkan untuk medis. Bagaimana teman-teman menanggapi ini dari Pak Dodi dulu? Kalau saya Mungkin salahnya apa? kalau saya sih masih sependapat dengan pemerintah, tidak setuju dengan hal itu, karena dalam tanda kutip akan terjadi banyak penyimpangan juga. Penyimpangannya yang dikhawatirkan. Oke. Kalau Pak Dodi, bagaimana? Pak Dodi, mohon maaf, Pak Kepala, seperti apa? Yang pasti bahasanya pun sudah salah. Jadi kalau kita bicara narkotika itu penanganannya ada 5. Pertama, hukuman badan. Kedua, hukuman rehabilitasi. Ketiga, hukuman sosial. Di Indonesia belum bisa juga. Kita lihat nggak pakai masker disuruh nyapu jalan, ada televisi dia bergaya. Hukuman denda, kita lihat dikasih denda apapun, busway dilewat juga. Kemudian yang terakhir sebenarnya pembatasan medis. Tadi kata-katanya harusnya pembatasan digunakan hanya untuk kepentingan medis. Narkotika digunakan untuk kepentingan medis kalau dia golongan 2 dan ke-3, 4 dan seterusnya silahkan. Tapi untuk narkotika golongan 1 sesuai dengan undang-undang narkotika sampai sekarang itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan medis. Itu yang pertama. Kita berpatok pada undang-undang atau aturan yang berlaku. Dan ini mohon maaf juga kepada, kadang-kadang saya membaca di media tulisan itu ada hal-hal yang mungkin cukup menggelitik saya. Badan PBB sudah tidak memasukkan misalkan contoh narkotika jenis ganja ke dalam obat yang sangat berbahaya. Kata-katanya dipotong. Masih ada panjangannya, menjadi obat yang berbahaya. Kata-katanya jadi tidak di tulisan itu hanya mohon maaf dari media ini kadang-kadang cuma dipotong sudah menurunkan, seolah sudah membebaskan, padahal menjadi berbahaya. Artinya apalagi di Indonesia itu pada saat pengambilan statement itu terjadi tarik ulur yang luar biasa dari 172 negara yang sebagai penghasil ganja atau anggota PBB itu. Itu disitulah kita sampai saat ini masih berpatokan pada undang-undang narkotika golongan 1 tidak digunakan untuk kepentingan medis. Dan saya yakin Kementerian Kesehatan melalui Balai Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional pasti akan melakukan penelitian secara terus-menerus, termasuk nanti munculnya uji klinis dan lain sebagainya. Nah itu menjadi patokan kita. Kita tetap berpatokan pada undang-undang narkotika sampai saat ini masih dilarang penggunaannya. Tetap masih tidak menyetujui dan tidak akan menyetujui. Kita bekerja, kalau BNN ini bekerja sesuai dengan undang-undang. Kan undang-undang yang buat wakil rakyat dan juga tokoh-tokoh ahli, mereka lah ahli, ada tim penggolongan narkotika juga di sana. Nah itu dia yang ahlinya. Tapi sekali lagi Pak, sudah ada regulasi. Apa narkoba masih aja marak? Apakah yang namanya efek jerahnya yang tidak dapat Pak di sini? Kalau saya bilang tadi keseimbangan antara demand dan supply, itulah yang harus kita garap. Berarti katan pun termasuk di sini. Kalau demand-nya kita diamkan, tidak ada tempat rehabilitasi. Sama dengan, mohon maaf, kita ini setiap hari makan nasi. Kalau mau tidak makan nasi, tidak ada yang nanam padi, ya kita pasti akan kelaparan. Kalau kita kelaparan, kita minta terus, akhirnya impor dan sebagainya. Jadi sama, narkotika seperti itu. Jadi demand ini juga harus kita garap. Bandarnya kita hukum sekeras-kerasnya, demand-nya juga kita garap. Masyarakatnya, kan ada 3 komponen. Ini bandar, ini pecandu, ini masyarakat yang belum memahami. Masyarakat yang belum memahami ini kita lokalisir dengan sosialisasi, komunikasi, edukasi. Pecandunya kita rehabilitasi, bandarnya kita hukum sekeras-kerasnya. Ini 3 langkah ini yang harus kita laksanakan bersama. Apa yang sudah dilakukan teman-teman untuk yang daerah-daerah dalam tanda kutip merah, daerah-daerah pecandu? Adakah program khusus yang dibuat oleh teman-teman? Yang pasti tadi saya berkoordinasi seluruh pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan ketiga kegiatan hal tersebut. Dan harapan saya itu
kita bisa benar-benar memunculkan 3 kegiatan tersebut di wilayah masing-masing. Kalau kita hanya saya sudah melaksanakan sosialisasi, mohon maaf, rehabilitasi tidak dilaksanakan, ya pecandunya tetap ada. Kemudian kalau pemberantasan pasti sudah dilakukan sekeras-kerasnya baik dengan oleh Polri maupun oleh BNN. Kita ketahui tahun ini saja dari bulan Januari sampai bulan Juli ini kurang lebih sudah ada 14 kilo yang berhasil diamankan oleh BNN maupun Polri. Polri khususnya Pak Kapolda dan jajaran itu sudah mengamankan kurang lebih 7,5 kilo. Kemudian dari BNN pusat, BNN Republik Indonesia di pusat mengambil juga kemarin yang dilakukan di lapangan Mantike itu 5 kilo. Bukan urusan menangkap barang buktinya 5 kilo. Kemudian kami di BNN Kalimantan Tengah ini sudah mengamankan 1,7 kilo. Artinya cukup besar yang sudah dilakukan oleh aparat petugas penegak hukum ini. Cukup besar ya Mas Kaltong? Ya cukup besar ya. Artinya kalau itu 7 kilo sampai 14 kilo sampai beredar, berapa orang? Itu berapa orang ya? Nah kita mohon maaf kalau saya tidak pernah mau berbicara uang. Yang pasti kerugian negara terhadap masyarakat Kalimantan Tengah kalau kita ambil 1 gramnya bisa dipakai oleh 10 orang, 14 kilo itu ada 140.000 orang yang pakai. Kita jangan bicara rupiahnya, kalau bicara rupiahnya nanti ada yang, wah ini kok ternyata besar gitu ya. kita nggak bicara rupiahnya, kita harus bicara korbannya. Kalau 140.000 orang, kita bagi dengan 7 bulan, ada 20.000 orang 1 bulan. Karena kalau melihat dari mereka berjualan dengan rupiah segini, menggiurkan, kemudian mereka masuk, pasti kan dana-dana bergulir di situ. Seperti Bapak katakan tadi kan mereka menengah ke bawah, tapi kok ya mampu beli gitu. Jadi ini memang bandar, kalau kita bicara bandar secara nasional, kalau dia menyasar hanya yang ekonominya tinggi, itu dia nggak punya untung. Untungnya sedikit, karena yang ekonomi tinggi cuma hitungannya mungkin 10% atau 20%. Nah, mereka sekarang menyasar di ekonomi lemah, di bawah, bahkan yang paling bawah. Karena saya pernah, bukan masalah belinya, saya tidak bicara belinya. Jadi saya bicaranya adalah yang ekonomi di bawah, hanya penghasilan 500 sampai 700 ribu. Itu disasar oleh bandar. Setelah dia pakai, mau tidak mau dia melakukan kriminalitas, mau tidak mau dia melakukan menjual apapun yang ada di rumahnya, mau tidak mau lagi dia akan melakukan peredaran di lingkungan masyarakat. Dengan melakukan peredaran itu akan semakin banyak lagi pecandu yang jadi lingkaran setan ini yang harus diberantas oleh teman-teman BNN dan juga masyarakat. Oke, statement karena kita sudah berada di penghujung, closing statement saya dari Pak Dodi Sitepu dulu, Ketua Umum GMDM Kalteng, silakan. Baik, kalau dari saya, jangan jauhi pecandu, tapi mari kita memanusiakan manusia agar mereka mendapatkan kesempatan untuk kembali keluar dari narkoba. Jangan jauhi pecandu. Kalau Bapak Kepala BNN? Yang pasti kami tetap perang lawan narkoba. Kita harus berani menolak terkait dengan tawaran dan lain sebagainya. Kemudian berani melapor kepada siapapun, baik itu BNN, kepada pemerintah, ke puskesmas dan lain sebagainya. Kalau ada kasus-kasus baik itu kecanduan ataupun terkait dengan peredaran narkotika, yang terakhir berani rehabilitasi. Keluarga berani ngajak rehabilitasi. Rehabilitasi itu kita rangkul mereka. Tadi sudah disebutkan, kita manusiakan mereka. Sekali lagi Pak, apabila ada teman, kerabat, atau masyarakat di luar sana yang sudah terpapar dan ingin direhab, mereka tidak tahu kemana, silakan. Silahkan datang ke kantor Badan Narkotika Nasional yang ada di lingkungan masing-masing. Memang saat ini hanya ada di Palangka dan di Kota Waringin Barat. Namun datang ke kantor polisi terdekat ataupun kepada puskesmas dan juga rumah sakit umum daerah yang sudah memiliki layanan rehabilitasi, khususnya rawat jalan, karena mereka sudah mendapatkan pelatihan daripada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dengan memudahkan mereka menjangkau. Kalau bicara di kecamatan pasti lebih mudah mendatangi daripada harus datang ke Palangkaraya. Jadi meskipun di daerah Murung Raya, di Seruyan, di Barito Timur, Gunung Mas dan lain sebagainya, itu ada
puskesmas dan rumah sakit umum daerah yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat yang ada di kota ataupun kabupaten tersebut. Saya mengucapkan terima kasih Sama-sama. sudah sharing pada malam hari ini, berbagi dengan kita. Kepada Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Sumirat Dwianto MSI, terima kasih. Terima kasih. Kemudian juga dengan Pak Dodi Ramosasi Tepu, Ketua Umum GMDN Kalteng, terima kasih Pak. Sehat terus. Tetap sehat tanpa Sehat. narkoba. Oke, pemirsa, pekerjaan ini bukanlah pekerjaan hanya satu pihak saja. Semua harus bergerak. Tanpa kita bergerak bersama, akan sulit teman-teman BNN dan juga Ormas untuk memberantas narkoba. Sayangilah keluarga kita mulai dari sekarang. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.